perjuangan saya ke Taiwan itu pertama tuh sangat perih, sangat menghadapi sabarnya tuh sangat sabar. Alhamdulillah hasilnya menjadi berkah. Pokoknya menghadapi majikan super duper banget ya. HP tidak boleh, gaji tidak boleh, sama pegang sendiri semuanya tidak boleh. Pokoknya saya dapat majikan pertama yang super super ketat banget. HP pokoknya nggak boleh ya, libur nggak boleh, main ngomong pokoknya bentrok sama orang Indo aja tidak boleh bicara ya. Pokoknya dari hasil sebuah kesabaran, alhamdulillah menjadi berkah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ling Ling. Halo. Hai guys, jumpa lagi dengan aku ya Ling Ling. Ling Ling, Andi Family. Hari ini saya mau bercerita tentang kehidupan saya pertama berangkat ke negeri Taiwan. Pertama saya berangkat ke negeri Taiwan itu yaitu saya melalui PT ya. Pertama saya berangkat ke negeri Taiwan itu pertama saya daftar dan sangat-sangat sedih, tapi ada untuk pelajaran untuk saya. Itu loh, saya berangkat ke negeri Taiwan itu pertama tuh daftar sama sponsor ke VT, dan sama orang VT itu tidak diterima. Wow, kaget kan? Sangat sedih. Kenapa tidak diterima? Soalnya saya tinggi badannya kurang tinggi, jadi saya tidak diterima. Nah, saat itu sponsor saya mengajukan untuk saya, kalau saya nggak diterima, anak-anak buah lainnya tidak diterima gitu. Terus lalu saya terpaksa diterima. Dan sempat pula ya, teman-teman sudah dapat job dan saya belum dapat job. Orang lain udah pada dapet job ya, teman-teman saya udah dapet job jaga nenek, jaga kakek, ada yang beres-beres. Tapi ke Taiwan itu memang jobnya tuh jaga kakek nenek ya, jaga lansia. Tapi dari PT tuh ada itu job bersih, jaga anak juga ada ya, sebenarnya di sini ada ya, cuma dari PT itu harus job jaga nenek. Nah, dari situ saya belum dapat job. Saya tuh sangat sedih campur ya, gimana lah, kayak gitu lah, sedih ya campur gimana ya, sedih pokoknya, khawatir gitu. Saya sebenarnya bisa terbang ya ke Taiwan seperti itu. Terus teman-teman saya bangga ya, senang dapat job gitu, sedangkan saya belum. Itu saya udah 3 minggu ya belum dapat job, sedangkan teman-teman saya tuh udah pada dapat job ya, 2 minggu aja udah dapat job. Saya sebulan bahkan belum dapat job. Saya sebulan tuh saya khawatir, sedih, tapi ya terus berdoa. Alhamdulillah lama-lama saya dapat job, terus saya senang banget. Tapi dari situ dari saya lama-lama dapet job, tapi saya terbangnya itu lebih awal dari teman-teman saya, yang itu saya senangnya ya. Awal-awalnya saya nggak diterima ya, nggak diterima, soalnya saya kependekan. Badannya kan minimal dulu tuh 150 lebih ya, 151 gitu, 152, sedangkan saya kurang dari 50 ya, 150 kurang dari itu. Maka saya sama orang PT tuh terlalu kecil, terlalu pendek, jadi nggak diterima. Nah, di situ saya sedih, tapi ada hikmahnya juga ya. Sponsor saya membantu saya ya untuk memasukkan, lalu saya alhamdulillah kemasuk ya, karena sponsor saya dulu bawa anak buah banyak ya. Terus saya nggak diterima, bilang sponsor saya kalau dia nggak diterima otomatis anak buah saya jangan diterima di VT ini. Dulu seperti itu ngomongnya, cerita sama saya. Terus saya diterima dan alhamdulillah bersyukur ya. Terus lalu saya ke Taiwan dapat 3 bulan ya, 3 bulan itu terbang ya, terbang, alhamdulillah terbang ya. Dari teman-teman saya belum pada terbang ya, terus habis saya tuh ada yang menyusul lagi terbang. Banyak sih ya, banyak memang yang terbang tuh memang banyak, tapi dari angkatan yang saya bawa gitu, sponsor saya yang bawa gitu, dia tuh saya terbang, teman-teman menyusul banyak, dan banyak lagi teman-teman saya yang menyusul ya. Lalu udah di Taiwan katanya jangan bawa HP. Waktu 2011 ya saya ke Taiwan tuh ya, 2011 ya, itu tidak boleh bawa HP sama sekali ya, tidak boleh bawa HP sama sekali. Tuh sangat gimana gitu, ngasih kabar sama orang tua susah banget ya pas di Taiwan itu. Soalnya saya dapat majikan yang super ketat 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 banget ya, jadi saya untuk memegang HP itu ya susah, sampai bertahun-tahun saya tidak memiliki HP ya, tidak membeli HP. Dan memang nggak boleh ya, pertama terbang ke Taiwan itu diantarin ke sana dan bahasa pun belum bisa ya.
belum mengerti apa-apa, belum mengerti. Dan job saya ke Taiwan itu pertama itu beres-beres ya, ada anak sekolah 3, bilangnya di job tuh 2 anaknya tuh, tapi sampai sana 3. Terus yang aku takutin tuh ada anjing katanya, ada anjing. Saya udah deg-degan banget ya, tapi saya berusaha berani ya, demi ingin terbang. Kirain saya tuh demi ingin terbang ada job anjing, di sananya nggak ada anjing, ternyata ada anjing 3 kecil-kecil. Memang lucu ya, memang lucu dulu, anjingnya sangat-sangat lucu. Tapi ya pokoknya campur campur aduk lah, ada sedih, ada seneng udah terbang, tapi menghadapi pekerjaan sangat sedih, ada takut, ada anjingnya pula. Dan majikan pertama saya itu memang super ketat ya. Kesatu, tidak mengizinkan saya membawa HP, terus tidak mengizinkan saya libur, terus banyaklah apa, pokoknya ketat banget. Saya ngobrol sama orang Indo tidak diizinkan, tidak pernah keluar, buang sampah aja tidak boleh keluar, jadi cukup di depan pintu saja. Pokoknya majikan saya super super sangat ketat banget. Tapi ya di situ bersyukur ya udah terbang ke Taiwan. Pengalaman saya pertama itu sangat senang terbang. Cuma ya sedihnya tuh ya, nelpon keluarga tuh sebulan sekali dikasih nelpon pakai telepon rumahnya dia ya. Ya memang orangnya baik, baik sih baik, cuma ya terlalu ketat gitu. Terus kerjanya pun banyak ya, dari ngepel, dari apa semua dipegang. Di situ nggak ada orang tuanya masih sehat walafiat. Jadi saya nggak mau ngomong orang tua ya, saya ngomongnya ya ke anak gitu. Terus ngomong anak-anak sekolah, terus ngepel ya, beres-beres rumah gitu aja ya, seperti itu. Saya nggak ngomong orang tua, katanya yang ngomong orang tua itu lebih ringan ya. Tapi saya di situ tuh kenapa ya, udah majikan ketat tapi bertahan gitu ya. Mungkin di situ juga membawa saya keberkahan ya, jadi membawa saya keberkahan yang terbaik untuk saya, tidak mengenal libur ataupun HP ya dulu. Terus lalu saya tuh udah finish kontrak ya, saya kan kontraknya 2,5 tahun dulu ya. Itu apa sih, melanjutkan orang lain yang tidak betah di situ tuh. Aku kontraknya 2 tahun 7 bulan ya, 2 tahun setengahan lah, 2 tahun 7 bulan ya. Yang dulunya mungkin nggak sampai 3 tahun ataupun nggak sampai 1 tahun ya. Di situ saya udah 2 tahun 7 bulan finish kontraknya. Dulu tuh nggak bisa memperpanjang di Taiwan ya, waktu 2013 masih belum bisa ya, 2014 belum bisa ya, 2014 bulan November baru bisa. Terus aku cuti, aku aku di situ aku malah balik lagi ke majikan yang super ketat. Anehnya tuh saya kenapa balik lagi ke majikan yang super ketat banget. Disitulah aneh aku, yang saya herankan ya, kenapa udah majikan ketat, megang HP kagak boleh, tapi kenapa ingin balik lagi ke situ ya. Di situ ada kerahasiaannya, nggak tahu. Herannya tuh saya tuh balik lagi ke situ, tapi balik lagi ke situ saya tidak sampai finish kontrak ya, karena lama-lama saya punya HP ya, saya ngumpet-ngumpet punya HP, karena toko Indo tuh di samping rumah majikan saya deket ya, kehalang satu rumah, sebelah sana udah toko Indo. Jadi saya Imlek itu kan dikasih anpal, saya anpal pun dipungut sama majikan ya, nggak boleh pegang duit sama sekali ya, nggak boleh pegang duit sama sekali. Pokoknya super ketat banget, pokoknya HP, gaji, apapun majikan yang pegang gitu. Tapi majikan baik, setiap saya mau kirim uangnya selalu dikirim gitu. Tapi yang herannya tuh HP sama uang tuh nggak boleh pegang sama sekali. Nggak tahu karena apa, karena takut anak buahnya pembantunya kabur ataupun gimana ya, saya juga nggak mudeng ya. Pokoknya kalau majikan ketat itu ya ketat banget, ketat banget ya. Dulu pertama saya ketemu tuh majikan super ketat banget. Lalu saya di situ memiliki HP, ngumpet-ngumpet ya. Pemberangkatan kedua itu saya ngumpet-ngumpet pegang HP ya. Memang dari Indo juga bawa HP tunanit yang kayak gitu ya, HP jadul itu ya, HP jadul banget. Disitulah saya mulai ketemu orang Indo di bawah yang buang sampah itu, lewat ya, ketemu orang Indo minta dibeliin pulsa sama dia. Terus lama-lama penasaran sama HP Android gitu, orang lain pada punya Android gitu ya.
saya juga pengen merasakan memiliki HP Android. Lalu saya ngumpet-ngumpet ya, dapat uang anpau itu sekitar ya banyak lah, dari teman-teman majikan dikasih, dari majikannya pun dikasih. Tapi setelah dikasih anpau itu, setelah dikasih sama teman-teman dan semua itu, saya anpaunya ditanyain sama majikan, suruh dipungut, ditaruh lagi ya di dia, disimpan dia gitu, gak boleh pegang uang sama sekali. Lalu saya nurut ya, tapi saya sisihkan 5.000 ya, karena saya anpaunya dapat 20.000 dulu tuh ya, dapat gede, soalnya majikan juga ngasih gede, terus teman-temannya juga banyak yang ngasih ya, soalnya majikan saya super ketat, tapi banyak teman-teman yang datang itu pada ngasih saya, soalnya saya suka nuangin teh, suka nuangin kopi, suka bikinin teh kopi lah untuk tamu-tamu. Jadi tamu itu ke saya tuh pada ngasih amplop merah, yaitu anpau ya. Lalu saya ngumpet beli HP itu, HP-nya harganya 4.000, murah banget ya. Harga dulu HP Asus ya, dulu HP Asus murah 4.000 ya, itu udah sama, pokoknya udah diaktifin sama toko Indonya ya. Aku ke situ setelah majikan pada keluar gitu, aku kan di meja ada kunci ya, aku memberanikan keluar beli HP Android. Terus saya punya HP, lama-lama ketahuan dan itu sampai sampai aku dimarahin ya, kenapa kamu keluar, tapi HP belum ketahuan ya, HP belum ketahuan. Yang ketahuan HP duluan tuh yang kecil kayaknya, apa ya, yang gede lah, yang gede itu belum ketahuan punya HP ya. Lama-lama aku ketahuan HP ya, pas aku tidur HP-nya tuh jatuh ya, aku padahal tak taruh di bawah bantal aku, cuma mungkin aku orang tidur kan nggak sadar ya, jadi aku HP-nya taruh di bawah bantal, akunya nggak sadar, orang tidur kan pulas banget, kerja capek gitu, habis ngepel seharian, kerja nyiapin anak-anak makan, bawa anjing ke atas pipis gitu. Terus saya tuh nggak sadar bawa HP taruh di bawah bantal tuh, mungkin majikan lewat saya, karena saya tidurnya nggak dapet kamar ya. Pertama itu tidurnya nggak punya kamar, terus tidurnya juga di kursi ya, seadanya lah, segitu seadanya. Tapi ya aku tetap mensyukuri. Di situ HP-nya tuh jatuh tuh, majikan tuh moto HP saya, katanya kamu punya HP ya, katanya. Kata saya enggak, alasannya saya punya teman gitu. Sudah gitu lama-lama ya ada CCTV, karena rumah majikan ada CCTV, jadinya ketahuan lah. Terus saya mengakuinya, iya saya megang HP. Terus HP saya disita itu, kamu megang HP seminggu sekali ya, setiap malam minggu tuh dikasih, kadang jam 9, kadang jam 10 dikasihnya, sedangkan jam segitu aku belum rehat ya, bekerjanya tuh belum istirahat ya, karena masih banyak tamu lah untuk bikin teh ataupun ya pokoknya ada aja lah pekerjaan PRT itu jam segitu tuh. Kalau majikannya yang super mah ketat mah pasti ada aja kerjaannya tuh ya. Dulu ada anjing ya, jadi pekerjaan saya tuh bawa anjing ke atas jam 9 kan bersih, terus abis itu bersihin pipisnya, bekas pipis beraknya. Udah gitu tamu datang bikin teh, kotor, dapur tuh banyak cucian, dicuci ya, pokoknya belum kelar lah jam segitu tuh. Saya minimal kelar jam 11 mandi, keluar dari kamar mandi tuh udah ada cucian piring lagi, bekas majikan makan lagi, malam tuh kadang lapar lagi dia. Jadi ya kapan megang HP-nya, jadi malam minggu pun nelpon ya sebentar, nelpon besoknya tuh ya udah dikumpulin lagi, besoknya jam 12 tuh harus dikumpulin lagi ya. Terus udah gitu ya aku nggak ada waktu buat pegang HP ya gitu. Sudah gitu saya boring, saya tuh itu apa, tahun Imlek laginya tuh dapat anpau lagi ya, tak kasihin lagi separohnya, karena saya ingin ngumpet-ngumpet pegang HP lagi. Saya beli HP lagi lah, sama HP-nya tuh belinya 2 tuh yang sama Asus semua. Karena apa? Minim, soalnya tuh murah 4.000 ya, nggak menjangkau, jadi biar nggak curiga juga anpau masa dikasih segitu. Saya bilangnya dapat segitu, biasanya kan dapat banyak, kok dapat segini. Jadi saya beli HP-nya yang murah aja, 4.000 dulu. 4.000 uang dulu belum, oh ya, belum nyampe 2 juta ya, kalau sekarang udah 2 juta ya, dulu masih murah. Terus udah gitu ngumpet-ngumpet pegang HP lagi ya, terus
Ya terus majikan tuh curiga karena enggak, ya curiga terus lah, intinya kelihatan dari CCTV lah, kelihatannya dari CCTV ya. Mungkin kalau saya nggak ada kelihatan dari CCTV, majikan tuh curiga, kemana si CCTV, kemana kok nggak kelihatan dari CCTV. Pokoknya majikan tuh selalu melihat CCTV, majikan keluar dia selalu pantau CCTV ya, dia tuh selalu curigaan. Pokoknya jadi majikan super ketat banget tuh, curigaan, majikan tuh curigaan, pokoknya ketat banget. Jadi walaupun libur mantau dari jauh pun jadi mantau CCTV terus ya. Terus aku ketahuan lagi, HP yang kedua itu ketahuan lagi ya, ketahuan lagi ya. Pokoknya kayak gitulah, ketahuan lagi ya dari CCTV, kamu ada HP lagi katanya. Kalau kamu, ya pokoknya udah ada bukti dia tuh ya, HP sayanya tuh ditaruh di lemari saya nggak ngeliat CCTV ya, bawah lemari saya itu ada CCTV. Jadi aduh, saya begitu bodohnya ya dari situ. Dan juga polos banget dulu tuh ya, belum ngerti apa-apa ya. Terus udah gitu ketahuan lagi ya. Itu ketawanya tuh udah mau 2 tahun lebih ya. Udah pas ketahuan lagi tuh udah 2 tahun lebih, udah mau 3 tahun ya, 3 tahunnya kurang 5 bulan. Terus ketahuan lagi, aku tuh lama-lama memberontak ya. Aku awalnya minta pindah sama agent karena di situ pun udah bisa memperpanjang kontrak, tapi ya agent juga malas sekongkol sama majikan dulunya tuh ya, agent yang dulunya tuh. Terus aku ya kalau nggak bisa pindah ya udah aku pulang satu-satunya gitu. Aku udah 2 tahun 7 bulan ya kontrak kedua itu kan, kontrak kedua satu kan finish gitu, balik lagi ke situ pulang cuti gitu, karena dulu harus kiring-kiring ya, nggak ada memperpanjang kontrak di sini ya. Waktu 2013 itu belum ada 2013 14 bulan Februari itu belum ada ya. Waktu ada itu November udah deal memperpanjang kontrak di Taiwan ya. Terus udah gitu saya memberontak lagi. Terus lama-lama saya suntuk ya, lama-lama nggak pegang HP itu, lama-lama memberontak saya tuh ya, berontak karena majikan terlalu ketat. Saya berontak, terus aku minta pulang. Alasannya aku pulang, kata saya gini, kalau kalau memang nyonya sudah tidak suka terima dengan pekerjaan saya, tiap hari marah terus gitu, apa-apa selalu salah, di matamu selalu salah, aku jelasin seperti itu ya. Terus sempat dituduh juga, aku sangat sakit hati ya, selalu dituduh gitu, dulu sangat selalu dituduh kalau memang sudah tidak terima saya, kata saya mengundurkan diri, saya ingin pulang, saya minta maaf, saya pulangkan saya, kata saya dulu kan seperti itu. Jika saya dimarahin terus nggak apa-apa, sekarang aku sudah tidak betah karena tiap hari aku selalu dikomplain, padahal aku kerja udah di situ udah 5 tahun lebih, kata saya tuh, tapi nggak percaya saya, kata itu. Aku sampai menjelaskan seperti itu ya. Terus udah gitu saya dimarahin terus juga nggak enak, kata saya tuh. Sekarang mah lebih baik aku pulang, kata saya tuh, aku akan putus kontrak, kata saya tuh, aku pulangkan saja saya nggak mau dimarahin lagi, kata saya tuh. Kalau memang saya salah, saya minta maaf, kemampuan saya seperti ini, kemampuan saya segini, kata saya tuh. Kalau untuk bekerja banyak ya saya tidak mampu, kata saya tuh. Mohon pulangkan saya, kalau memang tidak suka dengan pekerjaan saya, kata saya, pulangkan saya, tolong proses saya untuk kepulangan. Lalu di situ majikan bertanya kepada saya kenapa pulang, katanya. Saya tak jelasin, kalau kamu tidak suka, kalau tidak suka dengan saya, dengan pekerjaan saya, tolong pulangkan. Saya juga udah lelah, kata saya, alasannya seperti itu ya, udah lelah, udah kerja lelah, kata saya, udah 5 tahun 7 bulan di tempatnya nyonya, seperti itu. Saya tak jelasin semuanya, saya juga salah terus, kerjanya di nyonya tuh selalu dikomplain, padahal saya kerja bukan satu hari 2 hari, sudah 5 tahun, kata saya seperti itu, tapi selalu dikomplain, selalu dimarahin, salah sedikit dimarahin, kata saya. Jadi saya udah nggak ingin dimarahin lagi, jadi maka saya pulangkan saya ya, seperti itu ya majikan tuh. Jadi saya mohon undur diri. Jadi terus aku minta sama agent, minta pindahkan saya dulu tuh. November udah bisa ya, 2014 2017 udah bisa ya, aku 2017 itu 5 tahun 7 bulan lah ya.
2017 bulan 3 saya bulan 3 tuh mundurin diri ya. Seharusnya habis kontrak tuh ya masih 5 bulan, cuma sayanya udah boring, berontak gitu, udah nggak kuat, nggak betah banget, jadi saya tuh mundurin diri. Nah pas di situ majikan tuh menawarkan ya gaji lebih unggul, saya tetap nggak mau ya, karena saya di situ satu saya pengen libur, kedua saya juga pengen bebas HP gitu. Lagian saya juga tahu waktu, tahu aturan bahwa kerja itu enggak selalu pegang HP. Saya juga tahu aturan kerja beres ya saya main HP, enggak kerja belum beres saya juga nggak berani megang HP ya, seperti itu. Tapi majikan nggak mau, jadi ya udah saya mohon undur diri, jadi seperti itu. Terus yang sakit hatinya banget itu pas kepulangan itu diperiksa loh, diperiksa sama dia. Ya silahkan, memang saya nggak salah dan memang saya nggak ngambil barang apapun ya, jadi saya ya jangan merasa takut. Jadi kalau yang di Taiwan merasa dituduh-tuduh sama majikan kalau kita benar, janganlah takut ya, jangan pernah takut. Karena saya pengalaman banget ya, dulu pernah dituduh mengambil obat jerawat, sedangkan saya walaupun kulit saya hitam tapi muka saya nggak berjerawat. Jadi saya ngelak ya saat dituduh ngambil obat jerawat yang mahal, super mahal itu, saya sangat ngelak. Jadi disitulah saya memberontaknya, di situ majikan nggak terima ya, saya membela diri nggak terima, sedangkan saya merasa benar ya. Jadi saya memberontak dong, saya tidak mengakui mengambil obat jerawat itu karena memang anaknya pada jerawatannya, jadi saya tidak jerawatan ya. Saya tidak berani dong untuk mengakui bukan kesalahan saya, jadi saya ya jujur berkata sejujurnya ya, saya tidak ingin berbohong karena saya tidak melakukannya. Masa saya disuruh nyuri obat jerawat, masa saya bilang iya, kan saya tidak mungkin kan. Dari situlah saya berontak, makanya terus lama-lama majikan tidak suka ya, saya mengundurkan diri. Dari situ aku minta sama agent itu minta pindah, tapi agent saya memilih untuk memulangkan saya karena ingin memproses pembantu baru lagi untuk majikan saya. Ya sudah, dan majikan saya pun tidak memberi tanda tangan untuk saya. Untuk ganti majikan tidak memberi tanda tangan, sedangkan ganti majikan itu harus tanda tangan. Jadi saya terpaksa 2017 itu bulan 3 tuh pulang Indo bulan 3 apa bulan 4, kayaknya bulan 4 deh. Soalnya tuh saya sebulan puasa di rumah, sudah itu pulang ya, bulan puasa di rumah. Saya pas pulang itu digeledah ya, badan saya digeledah kayak apa ya, kayak pencuri pokoknya. Ya Allah, sangat-sangat menyedihkan. Padahal kerja di situ 5 tahun, 5 tahun 7 bulan ya kerja di situ, nggak dipercaya. Jadi pulang itu digeledah. Saya kan dulu dituduh mencuri obat jerawat, sedangkan muka saya sedikit jerawat pun alhamdulillah tidak ada ya. Jadi nggak berpikir ke situ, buat apa saya mengambil obat jerawat ya, muka saya sedangkan tidak berjerawat. Walaupun hitam tapi muka saya halus ya, tidak berjerawat. Nah pas pulang itu dijemput agent itu jam 4 subuh ya untuk ke bandara. Koper udah di packing sama dianya, udah dikemasin, baju-baju saya juga udah dikemasin sama dia, bukan sama saya ya. Jadi yang nggak boleh dibawa, apa yang nggak boleh dibawa itu ya memang punya saya ya harus dibawa ya. Nah di situ tuh saya digeledah ya, sangat-sangat sedih, sangat-sangat gimana gitu, kerja 5 tahun 7 bulan digeledah pas pulang. Emang saya pencuri atau gimana, tapi ya saya terima, saya terima karena saya nggak mau dicurigai oleh siapapun. Dan di situ pun agen saya melihat bahwa saya sedang digeledah. Terus ada headset di tas baju saya, ada headset, memang itu headset saya yang warna hitam, headsetnya dari pembawaan beli Asus ya. Di situ ya udah, bahkan di situ pun HP saya yang kecil yang nitip itu nggak dikembaliin ke saya, tapi dia menggeledah badan saya ya, kayak seolah-olah saya tuh mencuri. Ya Allah, di situ sangat pedihnya kerja itu, pengalaman saya terpedih, pengalaman saya dari pertama nol sampai ke Taiwan itu ya benar-benar berjuang banget ya. Tapi ya alhamdulillah ya, hasilnya berkah ya, membawa keberkahan untuk saya, untuk keluarga saya ya, alhamdulillah banget. Jadi di situ itu pokoknya tuh sangat 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 gimana gitu. Terus gaji saya tuh udah dikasih ke saya, masa dikasih ke agent saya, dan HP saya pun masa dikasih ke agent saya, HP 2 saya tuh dikasih ke agent saya.
sedangkan itu hak milik saya, kenapa diberikan sama agent. Nah setelah saya di mobil ya udah pamitan sama anak-anaknya, pamitan ya sama saya, terus majikan juga bilang bye bye sama saya. Sampai segitu naik mobil agent, saya diantar ke bandara, saya tak minta mana gaji saya, mana HP saya HP-nya 2 malah dikasih satu, akhirnya saya tak minta 2 HP-nya. Saya alhamdulillah udah dapet semua tuh, saya langsung masukin ke tas ya, saya masukin ke tas. Dan saya juga berurusan dengan KDI ya, karena saya untuk melaporkan berurusan dengan 1955 ya, karena saya melaporkan bahwa uang gaji saya belum dikasih ke saya, sedangkan kepulangan saya itu udah cepet banget ya, saya pulang itu udah cepet banget tanggal sekian tapi gaji belum dikasih ke saya. Jadi saya laporan terpaksa untuk ke 1955 ya. Kalau ada masalah apapun jangan takut ya, harus lapor ke 1955, itu wajib ya, sangat wajib. Kalau ada jangan takut, pokoknya kalau majikan menuduh apapun, kalau kita tidak merasa, jangan mengakuinya ya. Karena saya dulu pengalaman banget ya, pernah dituduh, sangat sakit banget ya dituduh, sangat sakit hati banget. Itu pengalaman saya ya dulu. Lalu udah seperti itu ya, alhamdulillah 1955 membantu saya dan uangnya udah ada di tangan saya gitu, alhamdulillah. Perjuangannya sangat perih, perjuangannya sangat sabar banget di majikan pertama tuh. Berangkat ke Taiwan pertama itu perjuangan yang sangat perih, sangat sabar, sampai sabar saya habis, sampai saya berontak dan akhirnya saya tidak betah, dan akhirnya saya memutuskan kontrak karena ya sudah tidak kuat ya. Ya seperti itu singkatnya ya cerita saya. Tapi dilakonin sedih, sangat sedih banget. Tetapi jika diceritakan mah ya seperti ini ya, seperti ini. Jadi punya cerita, semua orang juga punya cerita ya, punya cerita masing-masing, bahwa perjuangan itu tidak akan sia-sia ya, perjuangan itu pasti ada berkahnya, perjuangan itu kalau kita berjuang pasti akan berkah ya, perjuangan itu tidak bakal sia-sia, ada perjuangan itu. Pokoknya kerja itu niatnya itu udah kita berjuang, alhamdulillah berkah ya, intinya seperti itu ya. Jadi pantang menyerah, pokoknya berjuang, sabar. Memang sangat sulit saat dilakoni, saat dikerjakan tuh sangat sulit, tapi jangan pantang menyerah ya. Pokoknya perjuangan saya pertama tuh sangat-sangat perih, sangat-sangat sangat-sangat sabar banget intinya ya, menghadapi majikan super ketat. Dan disitu pula ibu saya nggak ada ya, pas ke Taiwan tuh majikan saya juga tahu gitu, saya tuh ibunya nggak ada, terus meninggal. Disitulah sangat-sangat sabar, terpuruk sekali dengan keadaan gitu, tapi majikan saya pun sangat ketat, jadi ya pokoknya campur aduk lah. Intinya saya dulu, ya Allah, jika memang saya kuat saya lakoni, jika memang tidak kuat saya akan menyerah. Intinya dijalani aja seperti itu dalam pikiran saya. Kalau saya memang kuat saya akan menjalani, kalau memang saya tidak kuat ya sudah. Ya sudah, cerita pendek saya segitu saja dulu ya. Nanti akan ada cerita part keduanya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komennya ya. Pokoknya dukung terus channel saya, dukung terus channel saya ya. Jangan lupa subscribe-nya, like, share, dan komen, dan tonton sampai kelar ya. Dukung terus channel saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya Ling Ling Andi Family.